Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fokus Belajar Bisa Karena Biasa. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas soal untuk persiapan tes CPNS 2021, di mana kali ini kita akan membahas soal TIU khususnya di perbandingan kuantitatif. Nah, namun sebelum kita bahas, sebelumnya jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Baik, kita mulai di soal yang pertama. Pertanyaannya adalah jika x kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0 dan y sama dengan 4, maka kesimpulannya apa? Nah, sekarang cara mengerjakan soal yang seperti ini itu adalah kita cukup menyederhanakan terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini kan ada x kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Otomatis kita masing-masing tambahkan 16 ya, atau pindah ruas gitu. Biasanya bahasa sederhananya. Berarti diperoleh x kuadrat sama dengan 16 ya. Nah, kemudian di sini itu pasti tentunya kalau kita mau sederhanakan lagi dapat nilai x-nya adalah akar 16 gitu. Nah, di sini kalau dapatnya akar 16 biasanya orang dapat itu langsung jawabannya adalah 4 ya, gitu. Kayak pada dasarnya untuk yang bentuk akar ini bahwa akar A itu ada dua kemungkinan yang muncul dari hasil itu. Itu adalah plus atau minus dari hasil akar A ini. Jadi di sini 16 itu ketika diakarkan ada dua kemungkinan yang muncul adalah 4 atau minus 4 ya. Jadi X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan minus 4 gitu. Nah, kemudian ketika kita dapat X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama, X-nya sama dengan minus 4, itu kita bisa langsung bandingkan. Nah, ketika saya ambil X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 4 juga, maka kesimpulannya saya dapat adalah ya X sama dengan Y gitu. Nah, ketika X-nya sama dengan minus 4, Y-nya sama dengan 4, maka kesimpulannya adalah ya tentu X kecil Y. Karena ada dua jawaban yang berbeda, maka kita langsung ambil kesimpulan jawaban yang tepat adalah bagian delta. X dan Y tidak bisa ditentukan. Sampai di sini bisa ya? Oke, nah kemudian kita membahas sedikit terkait tentang kenapa sih akar 16 itu ada dua kemungkinan, dapatnya 4 atau minus 4. Nah, alasannya gini, jadi ketika misalkan, contoh nih, kalau misalkan ada 4 saya kuadratkan, itu kan dapatnya 16, ya kan? Nah, kalau minus 4, ya tentunya kalau minus 4 dikuadratkan juga 16. Nah, itulah sebabnya ketika 16 diakarkan, ada dua kemungkinan, yaitu 4 atau minus 4. Jadi, sebagai pengalaman ya, jadi kalau misalkan dapat sebuah akar, contohnya adalah akar 9, dan ini X-nya sama dengan akar 9, berarti X yang memenuhi itu ada dua, yaitu 3 atau minus 3. Gitu ya. Oke, sampai di sini. Bisa ya? Oke, next. Kita masuk di soal nomor 2. Jika X sama dengan minus 5, Y sama dengan 5, A sama dengan X kurang Y pangkat 2, dan B sama dengan Y kurang X pangkat 2, maka kedudukan antara A dan B bagaimana? Nah, cara mengerjakan soal ini kita substitusi saja masuk ya. Jadi diketahui bahwa A-nya itu sama dengan X kurang Y, berarti min 5 dikurang 5 gitu. Berarti min 5 dikurangi 5. Kemudian pangkat 2. Nah, ini kalau kita sederhanakan dapatnya min 10 ya. Min 10 pangkat 2. Min 10 pangkat 2 ya kita dapat ya 100 gitu. Terus B-nya. B-nya di sini adalah Y kurang X. Y kurang X. Nah, Y-nya kan 5. Berarti ini X-nya juga minus 5. Nah, sekarang kalau kita sederhanakan dapatnya di sini kan 10 ya. Berarti 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 100. Karena A-nya 100, B-nya 100, maka kedudukan antara A dan B adalah A sama dengan B. Jawaban yang tepat adalah bagian C. Baik, kita masuk di soal nomor 3. Nomor 3 di sini pertanyaannya adalah jika B kecil C tambah D dan A tambah B lebih besar daripada C, maka kesimpulannya apa? Nah, cara mengerjakan soal ini itu yang pertama. Oke, kita lihat di pilihan di sini kita sudah bisa pastikan ya bahwa A itu bukan jawaban karena hanya ada 3 bagian A, B, C, sementara D tidak ada. Berarti ini kita hilangkan saja untuk bagian A-nya. Nah, sekarang sisa bagian B, C, D, dan E. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita perhatikan dulu pilihannya. Kalau kita lihat pilihannya di sini itu adalah yang menjadi fokus adalah C-nya, berada di posisi tengah. Gitu. Berarti
di soal ini kita harus mengubah atau membuat C-nya itu sendirian. Maksudnya sendirian adalah contohnya gini. Ini kan B kecil C tambah D itu kalau kita sederhanakan atau pindah ruaskan D-nya bentuknya jadi seperti ini. B, D-nya pindah ke ruas kiri jadi minus D. Oke, B kurang D lebih kecil C, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ini kan di bagian kedua yang ini C-nya. Nah, C-nya itu kan sudah sendiri, posisinya dia sudah sendiri. Nah, cuman tandanya yang harus kita ubah karena pada dasarnya di soal itu di pilihan itu kita lihat semuanya tandanya sama-sama mengarah ke lebih kecil ya. Jadi kita tukar saja atau ubah saja yang awalnya jadi lebih besar menjadi lebih kecil. Bagaimana caranya? Jadi kita sisa tukar. Yang kita pahami bahwa ketika A tambah B lebih besar daripada C, berarti itu sama saja dengan C itu lebih kecil daripada A tambah B, gitu ya. Nah, sehingga kalau saya gabungkan antara keduanya, itu diperolehlah sini B kurang D kecil C ya. Disatukan saja berarti kecil C kecil A tambah B. Maka jawaban yang tepat itu adalah bagian E. Oke, next kita masuk di soal nomor 4. Jika X sama dengan harga cetak print 5 buku 160 halaman dengan harga 100 rupiah per lembar dan Y adalah harga cetak print 20 buku 60 halaman dengan harga 80 rupiah per lembar, maka kedudukan antara X dengan Y bagaimana? Nah, cara mengerjakan soal ini adalah kita cukup mengetahui berapa nilainya X dengan cara ya ini kan menentukan berapa biayanya ini untuk 5 buku, di mana satu buku itu dia halamannya 160 ya. Cukup kita kalikan saja, berarti 5 kali 160 dikali 100 rupiah. Nah, ini diperolehkan 8 kali 16 itu dapatnya 80, jadi 80.000 rupiah. Kemudian Y-nya di sini kan dapatnya 20 buku, terus dikali 60 halaman, terus dikali 80 rupiah. Nah, diperolehlah 2 kali 6 kali 8 itu dapatnya 96, jadi 96.000. Nah, kita tahu kan dapatnya X-nya adalah 80, Y-nya adalah 96, berarti kedudukan antara X dengan Y itu adalah X lebih kecil daripada Y. Oke, sampai di sini bisa ya. Oke, next di soal nomor 5 ya. Diketahui jarak kota A dan kota B adalah 60 km. Jika X sama dengan lama waktu tempuh dengan kecepatan 60 km per jam dan Y itu adalah lama waktu tempuh dengan kecepatan 15 meter per second, maka kedudukan antara X dengan Y bagaimana? Nah, langkah awal yang kita lakukan di sini adalah kita cukup menyamakan dulu satuannya. Di sini kan satuannya di X itu adalah kecepatannya 60 km per jam. Di sini adalah 15 meter per second. Jadi kita ganti dulu. Nah, di sini kita ganti dulu 15 meter per second itu kita ubah dalam bentuk kilometer per jam. Itu sama dengan berapa? Nah, cara mudahnya, caranya gini. Nah, jadi 15 itu dikali dengan yang kita pahami kan di sini 5 meter ke kilometer itu kan dikali 1000 ya. Nah, kalau dikali 1000 dibawa saja posisinya kalau dia meter ke kilometer. Terus kalau second ke jam, karena posisinya dia pembagi, itu dipindahkan ke atas. Jadi pembilang jadi sini adalah 3600 karena kita tahu bahwa second ke jam itu kan 3600. Nah, cukup dikalikan sehingga diperolehlah 15 kali 3600 per 1000 itu dapatnya di sini kan 15 kali 36 itu kan 540 dibagi 10 berarti 54 km per jam. Nah, jadi untuk Y sendiri adalah lama waktu dengan kecepatan 54 km per jam. Jadi sama ya, 15 meter per second sama saja dengan 54 km per jam. Nah, kemudian kita di sini membandingkan. Nah, di sini kan kita pahami kalau untuk dari sisi kecepatan, kan dapatnya di sini ada 60 km per jam ya. Kemudian Y-nya itu adalah 54 km per jam. Berarti kesimpulannya X lebih besar Y gitu. Cuman kita perlu di sini pahami di soal. Pertanyaannya lama waktu tempuh. Berarti berbicara tentang waktunya. Kalau ini kan berbicara tentang kecepatan. Nah, kalau waktunya berarti kalau waktunya itu, nah
Cukup sederhananya seperti ini. Kalau kecepatannya semakin tinggi, maka waktu yang kita tempuh pasti semakin sedikit, gitu kan? Kalau kecepatannya rendah, berarti waktu yang kita butuhkan itu semakin lama. Jadi kebalikan kecepatan dengan waktu. Sehingga ketika dari sisi kecepatan lebih besar, X-nya itu lebih besar daripada Y, maka waktunya itu berarti X lebih kecil daripada Y. Oke, sampai di sini bisa ya? Oke, next. Soal nomor 6. Jika X sama dengan berat total 5 kotak dengan masing-masing kotak memiliki berat 10 pon dan Y sama dengan berat 50 kotak dengan masing-masing kotak beratnya 5 ons, maka kedudukan antara X dengan Y bagaimana? Nah, untuk soal ini kita butuh modal dasar ya. Nah, kita ketahui bahwa untuk 1 kg itu sama saja dengan 2 pon ya. Oke. Kalau 1 kg itu juga sama dengan 10 ons. Nah, modal ini bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal nomor 6. Nah, caranya kita sederhanakan dulu X-nya berapa. Nah, X-nya kan di sini adalah 5 kotak. Nah, 5 kotak itu satu kotak beratnya adalah 10 pon. Berarti itu totalnya adalah 50 pon. Oke. Nah, kemudian Y-nya. Y-nya di sini itu kan dia dapatnya 50 kotak. Nah, dikali dengan 5 ons. Oke, berarti totalnya adalah berarti 250 ons. Nah, ketika ini saya ganti dengan satuan masing-masing adalah kilogram, berarti ini berubah menjadi yang sebelumnya 50 pon berarti dapat 25 kilogram gitu. Kenapa? Karena 1 kilogram itu kan dia 2 pon. Artinya ketika 2 pon berarti itu sama dengan 1 kilogram. Nah, sehingga kalau 25 pon itu sama saja dengan setengahnya. Berarti 25 kilogram. Nah, terus ini 250 onsnya. Nah, kita pahami bahwa kalau 1 kilogram itu kan 10 ons. Berarti ketika 250 ons itu sama saja dengan, ya bagi 10 saja, dapatnya adalah 25 kilogram. Nah, karena X itu 25 kg dan Y juga 25 kg, berarti kedudukan antara X dengan Y adalah ya X sama dengan Y. Jawaban yang tepat adalah bagian C. Oke, soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 di sini pertanyaannya adalah jika X sama dengan harga 50 kg semen dan Y adalah harga 10 kg beras, maka kedudukan antara X dengan Y ya sudah pasti jawabannya adalah bagian D. Kenapa bagian D? Karena sudah beda pembahasan. Di X itu membahas persoalan semen, di sini membahas persoalan beras. Apa hubungan antara X dengan Y? Ya pasti tidak ada hubungan. Maka jawaban yang tepat adalah X dan Y tidak bisa kita tentukan. Oke, next kita masuk di soal nomor 8. Nomor 8 pertanyaannya adalah jika X sama dengan jumlah bilangan genap antara 1 sampai dengan 30 dan Y jumlah bilangan ganjil antara 1 sampai dengan 30, maka kedudukan antara X dengan Y bagaimana? Nah, langkah awal yang harus kita lakukan di sini adalah yang pertama kita cek dulu. Di sini untuk X-nya kan jumlah bilangan genap antara 1 sampai 30. Berarti mulai dari angka 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya sampai tambah 28. Karena 30 tidak termasuk ya, karena di soal mengatakan bahwa antara, berarti 1 dengan 30 itu tidak termasuk. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Y-nya. Y-nya kan jumlah bilangan ganjilnya, berarti dimulai di antara 1 sampai 30, berarti mulai dari 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya berarti sampai tambah 29. Nah, cara cepatnya mengerjakan soal yang ini adalah, kan tidak mungkin kita mau jumlahkan keseluruhan berapa hasil daripada X. Itu 2 tambah 4 tambah 6 sampai tambah 28. Begitupun dengan Y. Nah, cara mudahnya adalah kita ketahui bahwa jumlah atau banyak bilangan atau banyak angka yang ada di X itu kan sama dengan banyaknya bilangan yang ada di Y. Itu kan 2, 4, 6, dan seterusnya itu pasti sama. Kenapa sama? Karena tentunya di sini kan angka 1 sampai 30 sama-sama dia. Nah, sehingga karena atau banyak angka yang sama, maka kita bisa lihat satu persatu angkanya. Kita bisa ambil dari sini. Nah, nilai X dengan Y-nya. Nilai X dengan Y antara 2 dengan 3 sudah jelas bahwa X itu lebih kecil daripada Y. Gitu kan? Kalau saya ambil 4 dengan 5, tetap sama, X lebih kecil daripada Y. Kalau saya ambil 6 dengan 7, tetap X
kecil daripada Y, sampai dengan 28 dengan 29, berarti X kecil dengan Y. Nah, karena semuanya sama-sama kecil dari Y, berarti kesimpulannya adalah ya pasti X-nya kecil daripada Y. Jawaban yang tepat adalah bagian B. Sampai di sini bisa ya? Oke, kita lanjut soal nomor 9. Nomor 9 pertanyaannya adalah, jika X sama dengan 16,67% dan Y adalah 2/12, maka kedudukan antara X dengan Y bagaimana? Nah, yang tentunya cara mudahnya ya cukup kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, ini kan kalau X sama dengan 16,67% itu kan tidak lain daripada 16,7/100 ya, atau sama dengan ya 0,1667 gitu. Oke, ini adalah nilainya X. Nah, kemudian Y, ini ketika disederhanakan dapatnya pasti dia 1/6. Nah, 1/6 kalau kita bagikan dia dapatnya 0,666 sekian, 16 ya. Sorry, 0,166 sekian-sekian ketika dibulatkan menjadi 0,1667 gitu. Nah, sehingga ketika saya mau mencari kedudukan antara X dengan Y, sudah jelas bahwa X pasti sama dengan Y. Sama-sama 0,1667. Jawaban yang tepat bagian C. Oke, next kita lanjut di soal nomor 10. Jika X menyatakan bilangan 55,4% dari 0,99 dan Y menyatakan bilangan 9,9% dari 5,54, maka kedudukan antara X dengan Y bagaimana? Oke, kita cari dulu nilainya X. Nah, X di sini dia menyatakan bahwa bilangan 55,4% itu kan tidak lain dari per 100 ya. Terus dikali dengan 0,99. Oke, kemudian Y-nya. Y itu adalah bilangan 9,9% atau per 100 dikali dengan 5,54 gitu. Nah, ini bagaimana kedudukannya? Nah, kita cek dulu. Nah, ini kan sama-sama di X dengan Y itu sama-sama ada pembagian 100. Ya, tidak usah diperhatikan. Dicoret saya gitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan angkanya, ini kan 554 dengan 099. Itu di X. Dan Y juga begitu. 999 dengan 554. Ini sama ketika saya hilangkan. Ibaratnya, kalau saya hilangkan komanya, itu ketika ini saya kalikan dengan ini, itu pasti sama dengan hasilnya ketika 99 kali 554 itu sama pasti hasilnya dengan nilai X-nya. Sehingga ketika kita operasikan, itu hasilnya adalah pasti 3 angka di belakang koma gitu. Karena ini kan 1 angka, ini 2 angka. Jadi ketika dikalikan berarti 3 angka belakang koma. Itu nilai X. Nah, kemudian Y itu juga ini 1 angka belakang koma, ini 2 angka belakang koma. Ketika dikalikan pasti juga 3 angka belakang koma. Dan pasti hasilnya sama. Kenapa hasilnya sama? Karena masing-masing komponen angkanya sama gitu ketika dikalikan. Sehingga saya bisa simpulkan bahwa nilai X itu sama dengan nilai Y. Gitu ya cara mudahnya. Oke, lanjut kita masuk di soal yang terakhir. Nah, pertanyaannya soal yang terakhir adalah, jika X sama dengan 1/13 tambah 1/14 dan Y sama dengan 1/15 tambah 1/16, maka kedudukan antara X dengan Y bagaimana? Nah, trik cepatnya mengerjakan soal yang ini adalah kita tidak perlu menyelesaikan berapa sih hasilnya 1/13 tambah 1/14 dan berapa hasilnya 1/15 tambah 1/16. Nah, caranya cukup memperhatikan. Karena kita ketahui bahwa semua pembilang yang di atas itu semuanya sama, maka kita bisa menentukan besar atau kecilnya ini dilihat dari penyebutnya. Jadi ketika penyebutnya lebih kecil atau angkanya kecil, maka itu nilainya semakin besar. Jadi kebalikannya. Jadi contoh misalkan gini. Berarti antara 1/2 dengan 1/5, berarti saya bisa simpulkan bahwa ini lebih besar dibandingkan 1/5. Kenapa? Karena penyebutnya kecil dibandingkan ini, gitu. Kalau misalkan ada angka yang lain, contoh misalkan 1/120, kemudian 1/5 gitu. Mana yang lebih besar? Ya pasti lebih besar adalah 1/5-nya. Karena itu semakin besar angkanya, semakin besar penyebutnya, maka angka dalam pecahan itu semakin kecil, gitu ya. Nah, sehingga ketika kita menggunakan teori ini cukup mudah kita bisa
temukan jawabannya. Kita perhatikan saja. Antara 13 dengan 15, itu pasti 13 yang lebih kecil, yang mengakibatkan bahwa 15 ini adalah angka yang lebih kecil gitu. Nah, begitupun dengan 14 dengan 16. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa karena ini bagian X-nya itu, penyebutnya itu adalah lebih kecil dibandingkan penyebut daripada Y, maka saya bisa simpulkan bahwa X itu lebih, kebalikannya ya. Kalau ini lebih kecil, berarti harusnya dia lebih besar dalam bentuk pecahannya, sehingga X-nya lebih besar daripada Y. Jadi kayak gitu ya. Jadi saya ulangi, kalau misalkan ada bentuk di mana pembilangnya sama di atas, itu bisa kita lihat atau kita bandingkan dari sisi penyebutnya. Jadi contoh misalkan 2/6, kemudian 2/9 gitu. Nah, mana yang lebih besar di sini? Ya tentunya yang lebih besar adalah ya 2/6, karena penyebutnya lebih kecil daripada penyebut yang di sini, gitu ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah bagian A. Oke, baik, itulah tadi pembahasan soal seputar perbandingan kuantitatif. Semoga memberikan pengetahuan baru bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Oke, sebagai latihan saya sudah siapkan soal yang berkaitan tentang soal perbandingan kuantitatif. Jawabannya bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam fokus belajar, bisa karena biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.